Peristiwa balita bernama Davin warga Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditolak berobat ke Puskesmas Muara Bangkahulu viral. Persoalan berawal pasien datang ke Puskesmas Muara Bangkahulu jam 5 sore, petugas sangat kaku pada aturan. Disinilah masalahnya. Petugas kurang sensitif sebab ini persoalan kemanusiaan. Warga mau meminjam ambulans ditolak dengan alasan supir tidak ada. Padahal di Kota Bengkulu sudah disediakan 50 mobil ambulans gratis. Tapi sudahlah, barang sudah terjadi. Kami salah. Petugas kami kurang peka, terlalu kaku. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu diganti. Kami juga mohon maaf. Saya datang langsung ke Desa Arga Indah 2, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, melewati jalan terjal dan berbukit. Kami meminta maaf kepada Nengsi, ibu balita Davin, dan ayahnya Alibi. Saya bertemu dengan Davin, kami bercengkrama. Alhamdulillah Davin sehat. Malah Davin menyuapi saya kue. Nengok kemarin di rumah sakit. Tahu cerita lagi. Ini yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Ya. Kenapa lagi panas kemarin itu? Panas tinggi. Lagi panas. Lagi panas tinggi. Yakin kemarin itu ngejut baik. Ngejut, nyok kami dari dusun kan tidak ada sakit. Oh itu. Sakit Lagi juga. Belanja ke pasar, tahu ceritanya? Demikian isi status Facebook Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota Bengkulu yang diunggahnya pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Kenapa lagi panas kemarin itu? Panas tinggi. Lagi panas. Lagi panas tinggi. Yakin kemarin itu ngejut baik. Ngejut, nyok kami dari dusun kan tidak ada sakit. Oh itu. Lagi belanja ke pasar, tahu ceritanya? Status Facebook Wakil Wali Kota Bengkulu tersebut berawal dari viralnya di media sosial insiden yang terjadi di Puskesmas Ratu Agung, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Insiden tersebut sebagaimana informasi yang viral di sosial media yang diunggah salah satu warga Kota Bengkulu bahwa adanya tindakan penolakan pasien balita yang mengalami kejang pada pukul 5 sore. Petugas puskesmas langsung melakukan penolakan dengan alasan bukan lagi jam kerja dan kemudian meminta kepada orang tua balita tersebut untuk mengantar anaknya ke Rumah Sakit HD Kota Bengkulu. Karena mengalami penolakan, maka orang tua balita Davin ingin menuju ke Rumah Sakit HD Kota Bengkulu sesuai dengan isi penolakan petugas puskesmas tersebut. Di saat ingin menuju ke RSHD, Ibunda Davin mohon bantuan kepada pihak puskesmas untuk mengantar Davin dan menggunakan ambulans yang dilihatnya terparkir di garasi puskesmas. Namun lagi-lagi ditolak. Alasannya kunci tidak ada dan tidak bisa mengantarnya karena supir tidak ada di tempat. Atas insiden tersebut, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mencopot PLT Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Muara Bangkahulu imbas kasus penolakan balita tersebut. Helmi menyesalkan kasus tersebut. Helmi bertindak cepat dengan mengutus Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dedi meminta maaf atas kelalaian petugas Puskesmas Muara Bangkahulu terkait pelayanan yang kurang baik. Menurutnya petugas tidak seharusnya membiarkan warga yang butuh pertolongan darurat diabaikan hanya karena aturan. Keselamatan warga lebih penting dibandingkan aturan di atas kertas. Kami tetap mengevaluasi dan tadi Pak Wali Kota sudah mengatakan sebuah yang tegas akan ada sanksi bagi mereka-mereka yang kurang sensitif terhadap soal kemanusiaan. Bapak Jagat sudah nyiapkan. Tapi dipegang dulu, aku dulu orang sudah boleh, sudah bu, kita bawa ini bu itu. Tapi orang situ cari angkot, itu kan tidak ada ininya gitu.
Dan masalah kemanusiaan, memang kadang-kadang bertahan dengan aturan repot. Ini soal sensitivitas. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Eko Agus Rianto menegaskan kejadian serupa jangan sampai terulang kembali. Sebagai langkah tegas, pihaknya yang bertanggung jawab akan diganti. Kami atas pemerintah kota, ya, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf, ya, atas kejadian seperti yang sama-sama kita ketahui ada warga yang kemarin, ya, anaknya mengalami stroke, ya, untuk berobat ke Puskesmas Muara Bangkahulu. Nah, karena tidak lagi 24 jam, ya, tutup jam 4, berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa anak tersebut itu tidak dapat ditangani dengan baik, ya. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah kota itu menyampaikan permohonan maaf. Meskipun, ya, kita tahu bahwa anak tersebut, ya, itu adalah warga dari Benteng. Tapi lagi-lagi seperti yang sering disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bahwa alasan kemanusiaan, ya, ini menjadi satu tolak ukur, ya. Ketika bicara alasan kemanusiaan itu tidak bicara ras, tidak bicara suku, tidak bicara daerah, ya. Semua adalah warga yang berhak untuk melayani kesehatan. Dan kami jujur, ya, khususnya kepada Puskesmas yang jajaran tenaga medis, ya, ini sudah pernah pengalaman beberapa waktu yang lalu, sekarang terulang lagi. Nah, oleh karena itu sekali lagi pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan ke depan kejadian ini tidak terulang. Nah, sebagai konsekuensi, ya, dalam hal ini, ya, pemerintah kota mengambil satu kebijakan, satu keputusan, suka tidak suka, kami adalah semacam satu shock terapi agar ke depan presiden seperti ini tidak terulang. Maka dengan segala hormat, ya, PLT, Kadis Kesehatan itu diganti, Kepala Puskesmas diganti, termasuk petugas, ya, yang kemarin, ya, menangani, menerima, ya, itu untuk sementara dipindahkan, ditarik kepada Dinas Kesehatan. Sebagaimana viral di sosial media, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022, lebih kurang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, balita berusia 1,8 bulan mengalami kejang tinggi saat dibawa ibunya berbelanja di pasar tradisional yang tak jauh dari Puskesmas Ratu Agung, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Salah satu warga yang ikut mengantarkan orang tua dan balita tersebut ke puskesmas memberikan penjelasan terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh petugas puskesmas tersebut. Tadi anaknya tuh step. Nah, terus aku lihat dia tuh lagi duduk nangis histeris, minta tolong bawa anaknya tuh cuman bisa ngedipkan mata doang. Jadi aku pamit pulang, ngantar barang. Pas aku pulang memang dia udah diantar sama Koko. Ya kalau di pihak puskesmas aku nggak paham, cuman nggak ada penanganan. Nggak ada penanganan, disuruh pergi ke rumah sakit kota dengan menggunakan angkot.